Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai dari turnamen Title Tuesday Blitz, yaitu ketika Grandmaster Indonesia Novendra Priasmoro menaklukkan perlawanan Super Grandmaster Hikaru Nakamura. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Title Tuesday Blitz pada ronde ke-11 yang berlangsung pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 3:10 waktu Indonesia Barat dini hari. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Super Grandmaster asal Amerika Serikat berperingkat 20 dunia yaitu Hikaru Nakamura menghadapi perlawanan Grandmaster Indonesia yang kini menghuni peringkat 775 dunia yaitu Novendra Priasmoro. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Novendra menunjukkan catur berhitam dengan rating chess.com 2867 dan rating VD 2502 menghadapi perlawanan Hikaru Nakamura yang menggunakan catur putih dengan rating chess.com 3173 dan rating VD 2736. Terdapat perbedaan rating yang sangat signifikan ya, baik rating chess.com maupun rating VD di antara kedua pemain. Namun, Novendra berhasil membalikkan semua prediksi dan memenangkan pertandingan ini yang menggunakan format waktu 3 menit plus 1 detik increment setiap langkahnya. Di sini, Hikaru memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C5 oleh Novendra, yang merupakan pembukaan yang sangat digemari oleh seorang Novendra ya, yaitu pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda F3 dan kuda C6. Di sini Hikaru lebih memilih main lain atau variasi dengan gajah menuju B5. Ini merupakan variasi Nesmetinov Rosolimo attack atau serangan Nesmetinov Rosolimo. Pion G6 sebagai balasan Novendra untuk persiapan offense satu gajah. Langsung saja Hikaru melakukan langkah gajah pukul kuda di petak C6 dan pion B pukul gajah di C6. Rokade pendek oleh Hikaru dan gajah G7. Pion D3, kuda H6, pion C4 dan di sini Novendra langsung agresif dengan pion ke F5. Di sini Novendra ingin secepatnya menghilangkan pion hitam miliknya yang ada di lajur F. Tujuannya apabila nanti bisa rokade pendek, maka serangan dari benteng hitam langsung tertuju ke pertahanan sep raja dari Hikaru. Kuda C3 dan rokade pendek oleh Novendra. Benteng E1 dan pion D6. Di sini agar bila pion putih maju ke petak E5 tidak terlalu dominan ya dari seorang Hikaru menguasai papan. Dan benar saja Hikaru melangkahkan pion menuju E5. Bukan pion pukul pion yang dilakukan oleh Novendra, melainkan melakukan langkah kuda F7 mengancam pion putih 3 kali. Gajah F4 melindungi pion putih dan benteng B8 mengincar pion lemah putih di petak B2 dan benteng B1. Pion G5 ini tujuannya jelas ya dari seorang Novendra agar gajah putih tidak berada di petak diagonal H2 dan B8. Walaupun terkesan pengorbanan pion, namun kita lihat nantinya bagaimana efektivitas dari langkah pion menuju G5 ini. Maka analisa komputer juga menyebut langkah ini adalah langkah yang bagus. Kuda pukul pion di G5, kuda pukul kuda di G5, gajah pukul kuda di G5, dan gajah pukul pion di E5. Pion F4 ancam gajah, dan gajah mundur ke F6, mengajak pertukaran gajah dengan Hikaru. Menteri H5, dan pion E6, raja H1, dan gajah pukul gajah di petak G5, pion pukul gajah di G5. Menteri E8 mengajak pertukaran menteri, ditolak oleh Hikaru dengan melangkah menteri ke F3. Pion E5
di sini memperkuat posisi pion-pion hitam di petak pusat ya oleh Novendra, dan Hikaru menjawab dengan pion B3, gajah D7, dan menteri F2. Menteri G6 mengancam pion putih, menteri H4 melindungi pion. Raja H8, benteng E3, benteng G8, dan benteng H3. Di sini ada jebakan ya. Apabila menteri pukul pion, maka ada menteri pukul pion skakmat ya. Oleh karena itu, di sini hitam atau Novendra Priasmoro memilih langkah pion F4. Ada ancaman open ya, gajah hitam terhadap benteng putih. Di sini Hikaru memilih untuk memindahkan benteng ke petak F3. Langsung saja menteri pukul pion di G5, menteri pukul menteri, dan benteng pukul menteri di G5. Disinilah keunggulan satu pion dari seorang Novendra ya. Novendra memiliki 7 pion, sedangkan Hikaru memiliki 6 pion. Ini penting untuk permainan babak akhir. Kuda E4 ancam benteng, dan benteng mundur ke G6. Pion G3 mengajak pertukaran pion, dan Novendra memilih langkah benteng F8. Pion G pukul F4, dan benteng pukul pion di F4. Benteng pukul benteng, dan pion pukul benteng. Benteng G1 mengajak pertukaran benteng oleh Hikaru. Di sini Novendra belum dulu ya untuk melakukan pertukaran benteng, melainkan melakukan langkah gajah F5. Di sini mencoba mengancam kuda putih sekaligus melindungi benteng hitam. Kuda mundur ke F2, baru di sini Novendra melakukan langkah benteng pukul benteng di petak G1 dengan tempo skak, dan raja pukul benteng. Raja G7, raja G2, raja F6, raja F3 mencoba mengusir atau memakan ya pion hitam yang ada di petak F4. Raja E5 melindungi pion, dan pion A3, pion A5, pion A4, pion H5, dan pion H4. Gajah E6, dan di sini Hikaru melakukan balasan yang cukup aneh dengan pion skak di D4 mengorbankan pionnya. Namun kita coba tukar posisi papan ya, menjadi posisinya Hikaru. Di sini kita lihat bahwa tidak ada langkah yang benar-benar bagus bagi Hikaru Nakamura di posisi seperti ini. Memang ada langkah kuda ke E4, tetapi setelah gajah skak di G4, maka raja putih hanya bisa berpindah ke petak F2, G2, ya hanya petak 2 itu aja ya. Dan itu membuat putih akan semakin kehilangan tekanan di petak pusat. Oleh karena itu, langkah ini juga tidak bagus. Sedangkan kalau yang dipilih langkah raja mundur, ini juga lebih parah ya. Karena setelah gajah skak, misalkan kuda pukul gajah, pion pukul kuda, kita lihat ada 2 pion bebas milik Novendra yang akan segera promosi. Sehingga tadi Hikaru memilih langkah dengan pion skak di D4 ya. Oke, kita kembali ke posisi papan semula. Di sini pion D4 skak dan raja pukul pion. Di sini putih menjawab raja pukul pion di F4. Namun jelas Novendra di sini sudah sangat unggul ya secara posisi, karena 3 pion putih akan segera didapatkan oleh Novendra. Raja C3, kuda E4 skak, raja pukul pion di B3, dan kuda pukul pion di D6. Raja pukul pion di A4, dan raja E5, ancam gajah. Gajah G4, raja E4, raja B4, raja D3, dan pion A4 ingin promosi dari seorang Novendra. Raja
C2, dan gajah E6. Mencoba mendapatkan pion putih. Dan di sini memang pion putih sudah tidak bisa diselamatkan kecuali raja putih kembali ke petak D3. Namun jika kembali, jelas pion hitam sudah tidak bisa ditangkal lagi untuk promosi ya. Jadi posisinya serba sulit bagi Hikaru. Namun Hikaru masih melanjutkan permainan dengan raja B2 dan gajah pukul pion di C4. Kuda E4, gajah B3, kuda G3 mengancam pion hitam. Namun di sini jelas ya, seorang Novendra ingin bermain safe dengan melindungi pion hitam dengan melangkahkan gajah ke F7, melindungi pion agar Hikaru tidak punya kesempatan untuk promosi pion ya. Kuda E4, pion A3 skak, raja A1, pion C4, kuda F2, gajah G6, membuat raja putih hanya punya satu petak untuk berpindah, yaitu petak A2. Jelas posisi ini membuat putih sangat sulit. Raja A2 dan setelah Novendra melakukan langkah pion C3 tepat di posisi seperti ini, Hikaru memutuskan untuk menyerah. Karena memang sekilas kita lihat raja putih sudah tidak bisa lagi mengejar pion hitam promosi ya. Dan juga kuda sebenarnya masih bisa melangkah ke petak D3 untuk nantinya melindungi petak C1 tempat promosi pion hitam. Namun semua akan sama saja karena ternyata ya kuda tidak bisa ke petak D3 karena ada gajah hitam. Jadi semuanya sangat sulit posisinya. Di sini mungkin rajanya bisa berpindah, maka pion ke C2 sudah tidak bisa lagi. Raja A2 misalkan, maka pion promosi menjadi menteri. Apa yang bisa dilakukan? Misalkan kuda pindah ya, maka menteri ke B2, skakmat, dan Novendra menang mutlak ya. Dan atas kemenangan ini, maka Novendra berhasil menyegel posisi ke-9 di dalam turnamen title Tuesday Blitz yang diikuti juga oleh Grandmaster top dunia lainnya ya. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap Tarigan Catur Channel.